Ya, tentang ideologi tadi? Tapi sebenarnya gini ya, terus terang saja nih. Ya. NU sebelum dipimpin Gus Dur masih ada kecenderungan ingin tatbik syariah. Ya, ingin menjalankan syariat Islam. Sebelum ketuanya Gus Dur. Sebelum Gus Dur. Masih ada semangat. Ada kecenderungan itu masih. Semangat itu masih ada. Sebelum gitu. 84 ya. Ya, dengan soft bukan radikal. Iya, betul. Berarti cita-cita itu loh masih ingin belum hilang, menegakkan masih ada yang perasaan seperti itu. Islam berjalan di Indonesia setelah Gus Dur itulah final dan Ki Ahmad Siddiq yang waktu itu bahwa Pancasila 1945 NKRI Bhinneka sudah final. Jangan ada organ yang bermimpi ingin merubah Pancasila. Itulah walhasil itu tahun 84. Maka menerima asas tunggal Pancasila, kemudian beliau sangat dekat dengan Pak Harto waktu itu sangat dekat sekali. Blusak-blusak biasa itu. Nah, suatu saat Gus Dur ingin mengadakan apel setia pada Pancasila. Rencananya 2 juta orang kumpul di Senayan. Pak Harto tersinggung. Tersinggung Pak Harto. Ini mau apa? Sopos ya. Begitu ya. Maka Pak Rudini sebagai Mendagri melarang itu dilakukan. menjegal masa akan datang, menjagal masa akan datang. Sehingga akhirnya sekitar 100.000 lah. Itu pun diisi dengan santri-santrinya Siddiqiyah, santrinya Muhammad. Nah, setelah Gus Dur nulis dengan tangan sendiri kepada saudara Soeharto, saya tidak tanggung jawab kalau umat Islam Indonesia seperti Aljazair. Waktu itu Aljazair, partai yang menang Partai Islam Radikal, Abbas Madani namanya. Abbas Madani waktu itu. Kemudian dibatalkan oleh PBB atau oleh Prancis lah. Prancis. Artinya baiknya siapa tuh sejak lama Gus Dur membaca kekhawatiran itu sehingga dilakukan gitu ya, menyadarkan masyarakat. Bahwa kita ini mau apel Pancasila. Kenapa enggak boleh? Saya tidak tanggung jawab kalau akan lahir kelompok radikal seperti atau kelompok radikal akan menang. Islam radikal akan menang seperti Aljazair. Waktu itu Partai Islam Radikal menang, ketuanya Abbas Madani. Istilah mulai Gus Dur dan Pak Harto agak renggang. Makanya ya, jadi konteks pertemanan persahabatan Kiai Said dengan Pak Mahfud itu kita melihat ketika sejumlah tokoh pergerakan Islam masih mengharapkan Islam sebagai ideologi gitu. Dua tokoh ini sudah kemana-mana menjelaskan tentang betapa ideologi Pancasila itu menjadi apalagi kalau kita lihat Piagam Madinah. Ketika Nabi Muhammad hijrah ke kota Yathrib, itu namanya kota Yathrib namanya. Dulu ya, Madinah sekarang. Karena yang bangun itu namanya seorang namanya Yathrib. Bin Laud, bin Amlik, bin Sam, bin Nuh. Yang membangun kota Madinah. Kota Yathrib ya. Kota Yathrib berubah jadi Madinah. Nah, Nabi hijrah masuk ke kota Yathrib, ternyata di situ penduduknya plural. Ada umat Islam pendatang namanya Muhajirin, ada umat Islam pribumi namanya Ansor. Ada non-Muslim Yahudi besar 3 suku. Lebih besar daripada Ansor. Ansor cuma 2 suku, Aus dan Khazraj. Tapi kalau Yahudi 3, lebih dominan Yahudi. Bani Nuqoh, Bani Quraidah, Bani Nadir, pelarian dari Sinai. Ketika Yahudi sampai Sinai, Nabi 40 tahun, Nabi Musa meninggal, Nabi Harun Yusha meninggal, Yahudi bercerai-berai. Kebanyakan ke Eropa. Nah, 3 suku ke Madinah, Yathrib, yang keturunannya jumpa dengan Nabi Muhammad. Maka dalam surat Al-Quran, Baqarah, terus Bani Israil itu banyak sekali cerita dialog antara Nabi Muhammad dengan Yahudi Madinah. Berjuz-juz di Quran juga cerita tentang Yahudi dan Nabi Muhammad. Nah, ketika masih ada pagan di Yathrib itu, musyrikin masih ada sedikit. Nabi Muhammad memutuskan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitab Muhammad. Ini keputusan Muhammad. Al-muslimuna min Quraisy. Muslim dari Quraisy. Wal muslimun Yathrib, pribumi. Wal Yahud dan Yahudi. Wa man tabi'ahum wa lahiqa bihim wa jahada ma'hum innahum ummatun wahidatun min dunin nas. Muslim pendatang, Muslim pribumi, Yahudi asalkan satu cita-cita, lahiqa bihim, tabi'ahum, jahada ma'hum, satu misi perjuangan. Innahum ummatun wahidah, sungguhnya umat yang sama, umat yang satu lah. Itu artinya Nabi Muhammad membangun masyarakat yang plural tapi punya satu visi misi cerita. Masalahnya diikat dengan kesamaan visi misi, bukan di atas konstitusi agama, bukan konstitusi etnik atau suku. Itulah disebut namanya Madinah. Madinah itu menggabungkan antara thaqafah dan hadarah. Thaqafah capaian, culture, scientific namanya thaqafah. Capaian welfare namanya hadarah. Dua-duanya maju, Madinah. Madani. Oke.